Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahir bil Qur'an ma'a safaratil kiramil bararah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Tadi alhamdulillah sudah dibacakan oleh Ustadz Imam surah Al-Fatihah dan 5 ayat surah Al-Baqarah menggunakan qiraat asyarah. Apa itu qiraat? Sebelum kita masuk ke sana, tadi ada istilah sanad. Apa itu sanad? Apa itu qiraat? Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, di antara keagungan agama Islam itu adalah adanya sanad. Apa itu sanad? Sanad itu adalah mata rantai keilmuan. Jadi kalau ada kabar yang datang kepada kita, baik itu hadis ataupun suatu kitab dalam Islam, turos Islam, itu kita tanyakan, dari mana kamu mengambil hadis ini, atau dari mana kamu belajar kitab ini. Begitu meruntut sampai ke mu'alif kitab atau sampai ke qail dari yang mengatakan tersebut. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran itu diwariskan dari guru ke murid, dari guru ke murid, bukan dari mushaf, bukan dari mushaf ke pembaca, dari percetakan ke pembaca, tetapi dari seorang syekh kepada thalibnya. Contohnya riwayat yang kita baca, yaitu Hafiz. Beliau mengambil Al-Quran dari gurunya bernama Imam Asim. Imam Asim mengambil dari gurunya bernama Habib Sulaim. Nah, Habib Sulaim tadi mengambil dari gurunya ada Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian mengambil juga dari Rasulullah. Nah, itu namanya sanad. Kemudian yang kedua qiraat. Apa itu qiraat? Jadi Al-Quran itu ada 10 bacaan, bukan 10 Al-Quran, tetapi 10 cara membaca yang dibolehkan. Nah, 10 bacaan ini semuanya pernah dipraktekkan oleh Rasul. Jadi Rasul pernah menyetorkan kepada malaikat Jibril, dan kemudian para sahabat pernah menyetorkan kepada Rasulullah. Nah, dari 10 qiraat tadi, para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in 10 qiraat juga. Kemudian di antara para tabi'in ada yang terkenal membaca suatu qiraat. Misalnya Imam Asim tadi, misalnya dia sholat membaca qiraat, satu qiraat saja. Kemudian orang setoran sama dia berikan satu riwayat saja. Sehingga orang bertanya-tanya, qiraat apa yang engkau baca? Kemudian dia menjawab, saya membaca qiraat yang sama dengan qiraat Imam Asim. Akhirnya terkenallah qiraat Imam Asim. Nah, sehingga ada 10 qiraat. Contohnya tadi ada wabil akhirat, itu bacaan Imam Hamzah. Imam Hamzah mengambil Al-Quran dengan jalur sanad, kata ulama hadis, sebagian ulama hadis adalah silsilatul zahab. Apa itu silsilatul zahab? Ketika seorang anak, gurunya itu ayahnya, gurunya itu kakeknya. Siapa itu? Imam Ja'far As-Shadiq. Punya gurunya itu ayahnya, Muhammad Al-Baqir. Nah, Imam Muhammad Al-Baqir punya gurunya itu ayahnya, siapa? Imam Zainal Abidin. Imam Zainal Abidin punya gurunya itu ayahnya, siapa? Al-Imam Husain. Al-Imam Husain punya gurunya itu ayahnya, siapa? Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, Imam Ali bin Abi Thalib punya gurunya siapa? Mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kata para ulama dibilang silsilatul zahab karena diwariskan dari Imam Asim. Kemudian beliau mengambil qiraat asyarah, sekarang masih setoran. Agar apa, Bapak dan Ibu semua? Agar lulusan pesantren itu hatinya luas. Kita udah capek sekarang ya, banyak khilafiyah, banyak perdebatan antara ustadz, antara para dai, yang mungkin itu hanya masalah khilafiyah saja. Setiap tahun pasti ada silabus debatnya. Kalau Maulid Nabi berarti debat Maulid Nabi, nanti ada lagi. Nah, insya Allah kalau seseorang itu menguasai ilmu qiraat, dia hatinya luas. Karena contohnya
seperti Habib Umar. Beliau itu membaca Syu'bah. Jadi ada satu video beliau imam, beliau baca Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Nah itu riwayat Syu'bah. Nah, apa namanya, masyarakat media sosial ngomentar beliau, katanya Ustadz apa ini, Habib apa ini. Nah, itu karena apa? Karena tidak, pertama kurang ilmu, yang kedua kurang luas hatinya. Nah insya Allah kalau kita mengetahui bahwasanya ada qiraat lain selain qiraat yang kita baca, hati kita menjadi luas, menjadi tasamuh. Nah di zaman sekarang Bapak dan Ibu semua, orang kalau ada yang berselisih sama kita, misalnya Ja'fariyah, kemudian kami juga mengambil dari Syekh Ahmad Al-Majdi, kemudian Syekh Yusuf Al-Manyawi, kemudian ada juga Syekh Muhammad Ramadan, kemudian kepada Syekh Misbah Ibrahim Ad-Dasuki. Nah beliau ini pemegang sanad tertinggi di dunia, qiraat asyarah. Jadi sekarang itu ada dua syekh yang memiliki sanad tertinggi. Antara beliau dan Rasul itu 27 orang. Jadi beliau ke 28. Dan inilah sunnah ya, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, thalabu sanadil ulya sunnatun amman salaf. Jadi mencari sanad tertinggi itu termasuk sunnah dari kalangan salafus soleh. Nah, insyaallah saya akan membacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah mulai dari per ayat. Kemudian jika didapati ada kurang pas di dalamnya, insyaallah kami sampaikan. Jadi saya baca, kemudian Bapak dan Ibu silakan ikuti. Mohon maaf sebelumnya, bukan maksud menggurui, namun hanya menjalankan hadis Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Nah mungkin ada beberapa dari kami, insyaallah akan kami sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. Pertama, fi kasril ba, kasril ba, berikan hak kasroh pada ba. Bis, jangan sampai bis. Nah biasanya orang Palembang yang sering salah itu Pak. Bahasanya bismillah, bis, kasroh. Nah, coba bismillah, lafzul jalalah tarqiq, tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lafzul jalalahnya 2 harokat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, salah. Alhamdu, dal itu tipis, du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali ya, bil, rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, masih ada yang membaca bil, salah. Bil, jangan ada napas yang keluar. Bil, salah. Bil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, biasanya salah terlalu panjang. Jadi ma-nya cukup sekali ayun saja.
Ar-Rahmanir Rahim. Sekali ayun saja. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, kesalahan yang sering terjadi juga terlalu panjang. Maliki, salah. 2 harokat saja atau sekali ayun. Maliki yaumiddin. Nah, middin salah. Middin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sana ada tasydid tapi jangan terlalu jangan terlalu berlebihan. Jangan juga hilang tasydidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jangan sampai kepanjangan baca ya-nya. Artinya bisa berubah itu, Pak, Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu bahaya artinya. Karena na'bud artinya apa? Misla na'bud. Nah, itu artinya justru malah melenceng dari tujuan kita. Iyyaka satu kalimat, na'budu kalimat yang lain. Wa iyyaka satu kalimat, nasta'in kalimat yang lain. Jadi jangan sampai kepanjangan baca ya-nya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Ada gunnah sedikit aja di ujung nasta'innya itu. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan salah. Ihdinas siratal, tonya tebal, lamnya tipis. Jadi tal salah. Atau tol salah juga. To-nya tebal, lamnya tipis. Tal. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, qaf itu huruf tafkhim, huruf tebal. Tetapi kasroh itu harokat tipis. Nah, kata guru kami itu mufakhamah tafkhiman nisbiyan. Tafkhiman nisbiyan. Artinya apa? Jangan kita baca mustaqim, salah. Atau mustaqim, salah juga. Pertengahan. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sebenarnya kalau wakaf secara makna di sini wakafnya itu wakaf qabihah. Artinya wakaf yang jelek. Tetapi kita mengikuti sunnah Rasul. Rasul itu wakaf di mustaqim. Tetapi kita tidak boleh selesai membaca di mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Shadaqallahul azim. Belum boleh. Kenapa? Maknanya belum selesai. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Nah, itu kan masih ambigu, belum jelas. Apa jalan yang lurus? Baru dia setelahnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hamzah.
An'am, an'am, am, ain. Beda itu ya. An'am. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, wakaf di sini juga wakaf yang buruk ya, wakaf qabihah. Jadi riwayat kita itu membaca ataupun satu ayatnya itu full an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, kecuali beberapa qiraat. Qiraat Madani seperti Waros. Dia siratal ladzina an'amta 'alaihim waqaf dia. Karena itu ayat 6. Ayat 7-nya ghairil maghdubi 'alaihim. Karena bismillah enggak dihitung ayat pertama menurut riwayat Waros. Tapi riwayat kita siratal ladzina an'amta 'alaihim terus sambung sampai akhir ayat. Jadi gimana kalau napasnya enggak sampai? Kita berhenti di ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, berhenti di ghairil maghdubi 'alaihim, sambung lagi dari ghairil maghdubi 'alaihim sampai habis. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan do, salah. Salah. Nya tebal. Lamnya tipis. Dallin. Coba walad. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya pemberian sanad Al-Fatihah kepada para peserta. Kepada Syekh Ibadur Rahman dipersilahkan. Insyaallah kami sanadkan surah Al-Fatihah ini, tapi biduni naklis sanad ya. Artinya Bapak dan Ibu boleh baca dimanapun, kemudian sholat membaca Al-Fatihah dengan bacaan tadi, dan juga boleh mengajarkan kepada orang lain dengan catatan tidak boleh meriwayatkan sanad. Artinya tidak boleh memberi sanad. Nanti jawabnya Bapak dan Ibu qabil tu gitu ya. Maka setelah kami membacakan surah Al-Fatihah dari beberapa masyayikh, di antara Syekh Misbah Ibrahim Ad-Dasuki dan masyayikh yang lain, kami sudah membacakan juga kepada Bapak dan Ibu. Maka silakan Bapak dan Ibu baca dimanapun dan kapanpun, dan juga silakan ajarkan kepada orang lain biduni naklis sanad.